8 menit belajar asesmen pada PAUD bersama Intan Permatasari. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. PAUD, pendidikan anak usia dini, merupakan fase krusial dalam rentang kehidupan manusia yang menuntut pendekatan pedagogis dan evaluatif yang sangat spesifik. PAUD merupakan fase fondasi dalam membangun kemampuan dasar dan pembentukan karakter anak. Selanjutnya, apa sih asesmen AUD itu? Berikut adalah penjelasannya. Menurut Losardo dan Notari Siverson tahun 2001, asesmen anak usia dini adalah proses pengumpulan informasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai aspek-aspek tertentu dari pengetahuan, perilaku, tingkat keterampilan, atau kepribadian anak dengan tujuan membuat keputusan evaluatif yang mendukung kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Mendes dan Jung tahun 2014, asesmen AUD merupakan pengumpulan informasi tentang anak dari berbagai bentuk bukti, kemudian mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi tersebut. Mendes dan Jung menekankan bahwa asesmen harus dilakukan secara berkelanjutan dan multidimensional. Sedangkan menurut Bulo tahun 2005, asesmen adalah proses mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan pekerjaan yang dilakukan anak, serta bagaimana mereka melakukannya sebagai dasar pengambilan berbagai keputusan pendidikan yang mempengaruhi anak tersebut. Berfokus pada strategi pemecahan masalah, interaksi sosial mereka dalam kelompok, serta pengumpulan portofolio perkembangan anak. Terus, fungsinya apa saja ya? Berikut penjelasannya. Fungsi asesmen yang pertama adalah mendukung pembelajaran dan instruksi, yaitu menyediakan informasi bagi guru sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogis. Informasi ini mengungkapkan pengetahuan awal anak, perkembangan konsep, dan cara mereka memahami dunia, agar guru dapat merancang pengalaman dan memfasilitasi kemajuan anak tersebut. Yang kedua, identifikasi kebutuhan khusus. Asesmen berfungsi sebagai mekanisme penyaringan atau screening untuk mendeteksi kemungkinan keterlambatan perkembangan atau faktor resiko yang mempengaruhi perkembangan tipikal anak, guna untuk menyusun rekomendasi intervensi sejak dini. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi program dan akuntabilitas. Asesmen digunakan untuk mengevaluasi efektivitas lingkungan belajar, kurikulum, dan praktik instruksional. Sekolah dapat menentukan sejauh mana program tersebut berhasil mendukung anak-anak dalam mencapai hasil yang diinginkan, dan di mana upaya perbaikan perlu difokuskan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran atau intervensi dini. Membantu pendidik merancang strategi, metode, dan lingkungan bermain yang sesuai dengan kebutuhan individu dan tahap perkembangan anak, serta menerapkan tren dan kebaruan yang sedang berkembang. Yang kelima, umpan balik bagi pendidik, yaitu memberikan informasi yang akurat mengenai kekuatan dan kelemahan setiap anak, guna untuk mendiskusikan tindak lanjut perkembangan di sekolah, serta pengembangan media dan bahan ajar sesuai kebutuhan individu anak. Yang keenam, umpan balik bagi orang tua, yaitu memberikan informasi atau laporan yang akurat mengenai kekuatan dan kelemahan anak, untuk mendiskusikan tindak lanjut perkembangan di rumah yang diperlukan masing-masing anak. Selanjutnya, apa saja sih prinsip-prinsip asesmen? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, yaitu kesesuaian perkembangan dan lingkungan yang mendukung. Asesmen harus dilakukan sesuai perkembangan atau developmentally appropriate bagi anak-anak dari masa bayi hingga sekolah dasar. Dilakukan dengan pengaturan yang nyaman, akrab, dan tidak mengancam minat anak. Yang kedua, penggunaan berbagai sumber bukti dan pengamatan yang berkelanjutan, yaitu didasarkan pada berbagai sumber informasi termasuk tes standar, observasi sistematis, dokumentasi harian, dan wawancara keluarga. Menekankan pada observasi yang berulang dan sistematis, serta bentuk penilaian yang berorientasi pada kinerja. Selanjutnya, responsivitas budaya dan linguistik. Asesmen autentik mempertimbangkan kefasahan
kefasahan bahasa setiap anak, menggunakan penilaian serta pengaturan yang akrab bagi anak tersebut, melibatkan keluarga dalam proses asesmen untuk memberikan konteks budaya dan linguistik yang tepat. Yang terakhir, keterkaitan dengan tujuan pendidikan dan signifikansi edukasi, yaitu mencakup serangkaian tujuan yang komprehensif. Harus selaras dengan standar pembelajaran awal, tujuan program, dan penekanan spesifik dalam kurikulum. Jadi, intinya dapat disimpulkan, asesmen AUT didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang berkelanjutan dan komprehensif mengenai aspek pengetahuan, perilaku, tingkat keterampilan, dan kepribadian anak dengan tujuan membuat keputusan evaluatif yang mendukung kesejahteraannya. Berbeda dengan tes standar yang bersifat kaku dan komparatif, asesmen merupakan alat penemuan yang mencakup berbagai format seperti observasi, portofolio, dan esai untuk membangun gambaran utuh tentang bagaimana seorang anak berpikir, belajar, dan berinteraksi. Berikut adalah referensi buku dan jurnal dari mana materi diambil. Dokumentasi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ya. Dan nantikan video 8 menit belajar bersama Intan selanjutnya. See you!